Nggak bisa, miring. Belum bisa atur napas Pak. Tim rescue pemadam kebakaran Maros, Sulawesi Selatan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit talang air beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Mahalnya harga sembako di pasaran membuat warga menyerbu bazar sembako murah di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka rela antri dan berdesakan untuk bisa membeli sembako murah. Warga rela antre berdesakan demi mendapatkan nasi bungkus khas Luwur, Sunan Kudus, Jawa Tengah. Nasi jangkrik ini dibagikan setiap tanggal 10 Muharram. Halo saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Indonesia Update bersama saya, Tili Rea Bella. Kita ke informasi pertama, saudara. Pemerintah Kota Makassar tertibkan 18 lapak pedagang kelapa di sekitar kawasan Benteng Rotterdam. Penertiban lapak dilakukan untuk membalikan fungsi pedestrian sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Penertiban dilakukan setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dari pemerintah Kota Makassar kepada para pedagang. Penertiban dilakukan secara persuasif dengan melibatkan aparat gabungan dan pemerintah setempat. Ada 18 lapak yang ditertibkan di kawasan Benteng Rotterdam. Penertiban berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Mereka melakukan pembongkaran sendiri secara mandiri. Ya, kita lakukan ini secara humanis, ya, kita bangun komunikasi dengan baik. Sudah kita berikan peringatan ketiga. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pembenahan secara bersama, bukan penertiban dan pembongkaran pada hari ini. Alhamdulillah mereka bersedia untuk dibantu. Kami sudah siapkan armada untuk dibantu. Saudara, warga rela antre berdesakan demi mendapatkan nasi bungkus khas Luwur, Sunan Kudus, Jawa Tengah yang disebut nasi jangkrik. Lebih dari 34.000 nasi jangkrik dibagikan pada warga. Pembagian nasi jangkrik dilakukan di Kompleks Menara Kudus, Jawa Tengah. Warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan 1 bungkus nasi jangkrik dan uyah asem. Pembagian nasi ini merupakan tradisi yang hanya dilakukan setiap tanggal 10 Muharram di acara Buka Luwur atau pergantian ke lambu makam Sunan Kudus. Bahan makanan yang didapat untuk acara Buka Luwur seluruhnya merupakan hasil dari sedekah warga. Ya, gimana dapat nih? dapat juga alhamdulillah dengan anak. Kenapa Bu rela antri seperti ini Bu? Ya pengen buka doanya saja dari Mbak Siti. Itu kita olah dan kita distribusikan lagi kepada masyarakat khusus di 9 kecamatan. Alhamdulillah pada tahun ini ya, pada pagi tadi ya, maksudnya sebelum subuh itu sudah kita distribusikan berbagai macam daerah yang ada di Kudus. Sementara itu, saudara, mahalnya harga sembako di pasaran membuat warga menyerbu bazar sembako murah di Boyolali, Jawa Tengah. Warga rela antre dan berdesakan untuk bisa membeli sembako murah. Beras SPHP dijual seharga Rp57.000 per 5 kg
minyak goreng minyak kita Rp31.000 per 2 liter, dan gula pasir Rp18.000 per kilogram. Ada juga olahan makanan beku yang juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Langsung ke sini ya Bu, arahnya ke sini ya. Minyak sebenarnya. Kenapa Bu? Karena minyak itu dipakai sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya 81 tapi alhamdulillah. Memang di pasaran kondisinya memang sedang mahal atau 20 lebih Pak. 20 lebih ini 2 liter dapat 31. lebih murah? Meringankan untuk masyarakat Kita alhamdulillah. melaksanakan ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah tentunya. Terima kasih. Saudara, sejumlah bahan pokok dan pakan ternak naik. Hal ini membuat warga merugi. Namun harga telur ayam di Malang justru turun. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, harga cabai rawit menembus Rp45.000 per kilogram. Sedangkan di Situ Bondo, saudara, harga pakan puyuh tinggi dalam 1 bulan terakhir. Di Pasar Terong Makassar, Sulawesi Selatan, harga cabai rawit belum juga turun, masih di angka Rp45.000 per kilogram, lebih tinggi dibanding harga normal yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah turun dari Rp65.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih masih stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Pedagang bilang kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dan berharap harga bisa kembali stabil. Di Malang, Jawa Timur, di pasar tradisional Madiopuro, harga telur ayam turun drastis sejak beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya harga telur ayam sempat tinggi hingga Rp35.000 per kilogram, kini turun drastis menjadi Rp22.000 per kilogram, bahkan untuk telur afkir harganya Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga telur ini disebabkan karena pasokan telur dari peternak yang melimpah, sementara itu serapan pasar untuk telur ayam cenderung lesu. Meski harga telur ayam tergolong murah, namun penjualan justru sepi, hingga pedagang mengurangi pengambilan telur dari tingkat peternak. Turun drastis, kasihan peternak ya. Soalnya dari harga 35 sekarang 28, ada yang harga 28 sekarang jadi 2.500. 2.500. Ada yang 20 juga kalau di sini. Ini. Di Situ Bondo, Jawa Timur, harga pakan puyuh yang sebelumnya Rp6.000 per kilogram kini menyentuh Rp8.000 per kilogram. Peternak telur puyuh harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk pakan, sementara itu produksi telur puyuh hanya mencapai 120 kg per hari. Sementara harga jual telur kini anjlok di kisaran Rp21.000 per kilogram, sehingga peternak telur selalu rugi. Nah, ketika kita setor ke pasar, itu harganya Mas 21.000. Ketika di total semuanya itu Mas 2.520.000. Jadi harga pakan dengan harga hasil penjualan telur puyuh itu minus 260.000-an Mas. Seperti itu Mas. Peternak berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pakan dan memperluas serapan telur puyuh lokal. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, memasuki musim kemarau, petani bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai menghadapi ancaman serangan hama tanaman. Selain berisiko menurunkan hasil panen, petani juga terbebani tingginya biaya obat pengendali hama. Petani di Dusun Nglongko, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur ini mengeluhkan serangan hama di lahan mereka seperti ulat dan hama lainnya. Hama tersebut menyerang daun serta batang tanaman bawang merah secara masif. Untuk mengatasinya, petani harus membeli obat pembasmi hama dengan harga yang cukup mahal. Jika tidak segera ditangani, hama itu bisa merusak tanaman yang membuat gagal panen. Petani berharap pemerintah dapat memberikan bantuan obat pertanian untuk mengurangi biaya produksi.
Itu sekali. Nggih. Informasi usai jeda, Saudara, tim rescue pemadam kebakaran Maros, Sulawesi Selatan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit talang air beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Nggak bisa, miring. Belum bisa atur napas Pak. Saudara, tim rescue pemadam kebakaran Maros, Sulawesi Selatan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit talang air beton. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Jangkau, patokan itu. Nggak bisa, miring. Belum bisa atur napas Pak. Tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Maros berupaya menyelamatkan Dedi Darmawan, seorang pekerja bangunan berusia 38 tahun yang terjebak di antara beton. Korban terjebak pada talang air beton yang ambruk di sebuah bangunan rumah yang sedang dikerjakan. Proses penyelamatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko cedera lebih parah. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh anggota pada saat melakukan evakuasi karena jarak antar beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban. Dan alhamdulillah korban dapat dievakuasi dengan selamat. Setelah 38 menit, tim rescue akhirnya berhasil membebaskan korban dalam keadaan selamat. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 14 personel rescue diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Ditambah 2 unit armada damkar, 1 unit alat berat dan bantuan warga sekitar, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kondisi korban penyekapan dan penyiksaan kekasih di Bandung, Jawa Barat sudah mulai membaik meski masih dalam perawatan di RSHS Bandung. Korban mengaku senang atas ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan itu. Korban juga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif di RSHS Bandung, korban penyekapan dan penyiksaan kekasih YTR kondisinya terus membaik dan mulai bisa berkomunikasi. Setelah mendapatkan perawatan intensif di RSHS Bandung, korban penyekapan dan penyiksaan kekasih YTR kondisinya terus membaik dan mulai bisa berkomunikasi. Tim medis RSHS Bandung memfokuskan pemulihan psikis dan trauma yang dialami korban akibat penyiksaan kekasihnya. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban mulai bisa berkomunikasi dan mengaku senang atas penangkapan Taufik Hidayat. Dia juga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Sebelumnya polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat setelah dinyatakan tersangka dan DPO atas kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun. Namun di hadapan polisi, Taufik membantah. Dia mengaku hanya menyekap korban selama 1,5 tahun. Ya, kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun. Bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun ya. Oh ya. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cibindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana Pak.
Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Pelaku Taufik Hidayat yang sudah ditangkap masih dalam pemeriksaan intensif karena ada beberapa keterangan yang belum sesuai. Terkait ada tidaknya dugaan kekerasan seksual, sampai saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan-postingan di media sosial ya yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban ya. Dan kita lakukan keterbukaan informasi publik ini, silakan laporkan kepada kami dan call center kami di kantor di PPAPPO di Polda Jabar atau lewat 110. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis, bahkan sejumlah pihak mendesak pelaku dihukum kebiri. Ahmad Fadlilah, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Informasi usai jeda, saudara, seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas milik pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Rangkaian besi seberat 30 ton jatuh dari atas flyover Tomang ke Jalan Arteri Letjen S. Parman. Rangkaian besi yang tumpah menutup akses flyover Tomang menuju Grogol. Peristiwa terjadi saat truk yang membawa muatan rangkaian besi tiba-tiba terlepas saat melintasi di tikungan tajam dari tol Kebonjuruk menuju Tanjung Priok. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi ini. Upaya evakuasi material besi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Suasana mencekam terjadi akibat bentrokan antara warga dan polisi pecah di area perkebunan sawit milik PT BCP di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Selasa sore. Bentrokan bermula saat polisi menyelidiki dugaan pencurian tandan buah segar kelapa sawit di area perkebunan PT BCP. Namun, tiba-tiba massa datang ke lokasi berupaya menghalangi petugas. Di tengah situasi tegang, terdengar suara letusan senjata api yang melukai 2 warga. Sementara, 1 warga lainnya tewas terbakar akibat tersengat listrik. Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Bangkalan yang terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Rabu siang. Jenazah pertama kali ditemukan seorang pengemudi taksi online yang melihat adanya cairan keluar dari dalam mobil. Saat diperiksa, terlihat seorang perempuan di dalam kabin mobil dalam kondisi tidak bergerak. Petugas pengamanan Bandara Juanda bersama polisi menggelar olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikgah Sumporong untuk pemeriksaan medis dan proses identifikasi. Sementara, penyebab dan kronologi kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Kita ke informasi lain, saudara. Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran IKA Fikom Unpad mengadakan kunjungan ke redaksi Kompas TV. Kehadiran Ketua Umum Hendri Satrio dan pengurus IKA Fikom Unpad disambut Wakil Pemimpin Redaksi Martian Damanik serta jajaran manajer sekaligus produser berita Kompas TV lainnya. Ketua Umum IKA Fikom Unpad Hendri Satrio mengungkap diskusi bersama Kompas TV banyak membahas soal persoalan komunikasi efektif di tengah kondisi dalam negeri dan global yang sangat dinamis. Tak hanya itu, Hensa menitipkan pesan kepada Kompas TV agar terus menjadi media yang independen, jujur, dan mampu memberikan kritik konstruktif. Kedepannya, IKA Fikom Unpad berharap dapat membangun kerjasama dan menjaga komunikasi efektif dengan Kompas TV sambil terus menciptakan inovasi bagi bangsa. Sebetulnya rakyat itu butuh pesan-pesan komunikasi, perlu juga update-update dari pemerintah tentang maksud dan tujuan setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya apa? Dengan masyarakat tahu maksud dan tujuan program-program pemerintah, pasti akan ada dukungan dari rakyat kepada pemerintah. Saya percaya program-program pemerintah itu bagus, cuma karena penyampaian komunikasinya amburadul, maka
akhirnya masyarakat tidak terlalu mengapresiasi yang program-program yang dimaksud itu gitu. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update hari ini, saudara. Sesaat lagi akan hadir program Borgol bersama Desi Fiftina. Saya Tili Rea Bella pamit, sampai jumpa.